Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama dituduh telah menghina zikir dan dituduh merasa terganggu dengan kalimat zikir. Saya agak mengkhawatirkan jika ada kemudian buntut dari persoalan ini aksi bela zikir. Namun ada baiknya kita perhatikan sebentar. Saya hormati Bu Profesor Doktor, Masya Allah sampai lupa. Saya Bu Amani Lubis, mohon maaf Bu, karena tadi sepanjang acara di sebelah saya Bu Amani ini duduk, beliau selalu zikir, Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Jadi itu merusak konsentrasi saya. Ini Bu Rektor atau pimpinan majelis taklim gitu. Sepanjang acara itu begitu tadi, Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Jadi itu merusak konsentrasi saya. Baik, setelah saya tonton berulang-ulang video ini yang dipotong kemudian diviralkan, yang kemudian muncul tuduhan Menteri Agama benci zikir atau Menteri Agama merasa terganggu dengan zikir, tidak sedemikian rupa ternyata. Dan ini menurut saya adalah framing negatif, framing yang sangat buruk sekali, yang merupakan mengarah kepada fitnah kepada Menteri Agama. Menteri Agama sama sekali tidak menista atau menghina zikir. Karena pada kenyataannya setelah saya perhatikan, ini merupakan joke karena awalnya beliau lupa nama rektor. Jadi untuk menghilangkan kesan yang tidak enak, maka beliau keluarkan joke. Bahwasanya gara-gara Bu Rektor tadi rajin wirid, zikir, duduk di samping Menteri Agama, beliau fokus dengan zikirnya sehingganya lupa dengan nama Bu Rektor. Dan joke ini menarik. Saya pikir joke ini sangat islami, joke ini sangat terhormat. Saya pun demikian rupa, kalau lupa nama tokoh penting tertentu yang mesti disebut, mungkin kita cari joke-joke untuk mencairkan suasana. Dan saya pikir Menteri Agama smart, beliau cerdas untuk mencairkan suasana agar tidak sebegitu tegangnya ketika beliau lupa dengan nama Bu Rektor. Ini yang pertama. Kemudian ada yang mengatakan yang kedua, loh kok Menteri Agama merasa terganggu dengan zikir? Cuman setan dong yang merasa terganggu dengan zikir. Ini pernyataannya sadis banget sebetulnya. Tidak begitu. Coba kita pahami dengan nalar yang sehat, logika yang sederhana. Saya ambil contoh yang sederhana. Ini kejadian. Saya khutbah Jumat. Selesai khutbah Jumat, saya mengimami sholat Jumat. Kemudian selesai Jumat ada salah satu jamaah menghadap saya. Ustadz, saya mau bertanya. Tadi sepanjang khutbah Jumat saya tidak bisa mendengarkan khutbah dengan baik. Loh ngapa kata saya? Bapak ketiduran. Bukan ketiduran Ustadz. Ini kawan jamaah di samping saya itu, dia bukannya mendengarkan khutbah, tapi dia wirid. Dia wirid. Wiridnya sedikit diangkat suaranya, sehingga terdengar di saya. Akhirnya saya tidak fokus mendengarkan nasihat khutbah Jumat, terganggu dengan dia yang wirid di samping saya. Nah ini kan bahasanya terganggu dengan wirid dia di samping saya. Dia tidak mengatakan wirid itu mengganggu, tapi dia mengatakan untuk konteks tertentu, di saat tertentu, saat orang hendak konsentrasi, memperhatikan dan mendengarkan khutbah Jumat, kok ada yang wirid dan sampai mengeraskan suaranya atau menjaharkan suaranya. Itulah mengapa kemudian dalam keadaan khutbah Jumat kita wajib memperhatikan dan wajib mendengarkan, dan tidak diperkenankan untuk berwirid, tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran ketika sedang menyimak khotib berkhutbah. Kita boleh berwirid saat khotib sedang berkhutbah kalau dalam situasi si makmum sama sekali tidak mendengar khotib sedang berkhutbah. Mungkin jaraknya jauh, tidak ada pengeras suara misalnya, atau listrik sedang padam,
Sehingganya khotib yang berkhutbah di mimbar tidak terdengar suaranya oleh makmum yang di luar. Maka dalam kitab Fathul Mu'in atau dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin, makmum yang tidak mendengar khotib berkhutbah diperkenankan untuk berzikir secara sir, tapi secara sir daripada dia bercakap-cakap. Jadi sedemikian rupa. Artinya kalimat zikir orang di samping saya itu mengganggu pada saat saya sedang menyimak khutbah Jumat, konteksnya mendengar khutbah, bukan menyatakan zikir itu mengganggu. Ini pertama. Ada kasus yang kedua. Kasus yang kedua, ada jamaah yang bertanya, Ustadz, apa hukumnya kita sebagai makmum terlalu mengangkat suara ketika membaca di dalam sholat, ketika berzikir di dalam sholat? Karena kata dia, saya terganggu sekali. Makmum di samping saya itu kalau membaca Fatihah sedikit dikeraskan. Akhirnya dia nggak konsentrasi membaca Fatihah pada dirinya sendiri. Terganggu bisak-bisik suara makmum di sampingnya. Ketika membaca tasbih, zikir subhana rabbil azim wa bihamdih, dia agak keras. Sehingganya saya terganggu. Karena saya fokus kepada apa yang didengar di telinga. Sehingga tidak fokus membaca. Maka tidak diperkenankan makmum sedikit mengangkat suaranya sehingganya mengganggu makmum yang lain. Makanya Nabi menegaskan bihaitsu tusmi'un nafsik, sampai terdengar oleh telingamu sendiri. Jadi kalimat saya merasa terganggu dengan bacaan, dengan zikir teman di samping saya sehingganya mengganggu konsentrasi sholat saya. Yang sedemikian rupa tidak boleh kita tuduh dia mengatakan terganggu dengan kalimat zikir karena ada konteksnya. Oke, ada lagi selanjutnya. Ini kejadian pada diri saya. Saya diundang mengisi acara tabligh akbar. Nah, tabligh akbar ini di halaman masjid. Dan saya berceramah itu di beranda masjid. Karena tempat ceramah, kursi ceramah itu di beranda masjid. Karena acara itu molor walaupun saya sudah hadir lebih awal. Karena saya ini model penceramah yang selalu awal kalau datang. Tapi molor karena menunggu beberapa unsur yang belum datang. Maka acaranya mepet di waktu asar. Baru 10 menit saya ceramah. Baru selesai muqaddimah. Tiba-tiba di masjid tersebut diadzani. Nah tentunya adzan itu mengganggu. Saya tidak mengatakan adzan itu mengganggu, cuma dalam konteks itu mestinya jangan dulu diadzani. Kan boleh udzur syar'i, tertundanya sholat karena pengajian belum selesai, apalagi itu baru muqaddimah. Tidak bisa kemudian dituduh terganggu oleh adzan. Hanya jin yang takut sama adzan, hanya setan yang takut sama adzan. Ini konteksnya dan persis dengan apa yang dinyatakan oleh Menteri Agama. Ada konteksnya memang. Konteksnya beliau memang agak lupa mengingat nama rektor karena mungkin terkesan, karena mungkin terpukau Bu Rektor rajin wirid dan rajin berzikir. Karena saking terpukaunya dengan wirid dan zikir tersebut, maka sampai-sampai Menteri Agama dalam juk beliau lupa dengan nama rektor. Clear, tidak ada masalah kok. Doa. Yang ketiga sekarang, orang mempersoalkan Menteri Agama mengatakan rusak konsentrasi saya. Mereka mengatakan itu kalimat pejoratif. Mereka mengatakan Menteri Agama merasa rusak konsentrasinya gara-gara kalimat zikir. Kata rusak itu adalah kalimat negatif. Tidak, itu bukan kalimat negatif. Itu pun diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi loh yang ucapkan. Oke, kita masuk ke riwayat yang dinukil oleh Al-Imam Asy-Sya'rani dalam kitab Wasiatul Mustafa. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menegur Imam Ali yang mengeraskan zikirnya, yang mengeraskan bacaan Al-Qur'annya. Kata Nabi, ya Ali, la tajhar bi qiraatika wala bi du'aika haitsu yusallin nas. Wahai Ali, kata Nabi, jangan engkau keraskan bacaan Qur'anmu, jangan engkau keraskan doamu, jangan engkau angkat suara zikirmu haitsu yusallin nas, ketika orang-orang sedang mengerjakan sholat. Fa inna dzalika yufsidu sholatahum, karena sesungguhnya zikirmu itu, bacaanmu itu, doamu itu yufsidu, merusak. Nah, Nabi menggunakan kata yufsidu, merusak. Jadi kalau Menteri Agama menggunakan merusak konsentrasi saya, enggak salah.
Karena Nabi juga menggunakan kata yufsidu. Yufsidu sholatahum, merusak konsentrasi sholat mereka. Coba Anda rujuk. Dalam kitab Wasiatul Mustafa karya Imam Asy-Sya'rani. Tidak jadi masalah, clear. Hanya saja mengapa pernyataan Menteri Agama dipelintir, kemudian diviralkan, ini kerjaan kelompok tajassus. Hati-hati, ada gelandangan-gelandangan politik di Republik ini yang tidak suka dengan pemerintah yang sah. Ini namanya tajassus. Apa bedanya kritik dan tajassus? Kalau kritik itu memberikan masukan, tapi kalau tajassus adalah mencari-cari kesalahan. Jangankan yang salah, yang tidak salah pun dipelintir, di-framing sedemikian rupa agar terkesan salah. Kita juga warga Nahdien dan warga bangsa Indonesia mesti sadar juga. Sudah terlalu banyak kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang diserang oleh mereka semua. Mereka tuduh liberal, mereka tuduh syiah, mereka tuduh menista agama, dan lain sebagainya. Tujuannya pembusukan. Ini kelompok-kelompok tajassus. Gelandangan-gelandangan politik yang punya ambisi kekuasaan, yang anti kepada pemerintah yang sah. Ini penting saya ingatkan sedemikian rupa. Kita juga mesti waspada. Saya menghimbau kepada para santri, yuk kita para santri kita rapatkan barisan, kita bergerak demi menjaga Islam yang rahmatan lil alamin dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hati-hati, kita sudah masuk ke tahun politik. Akan banyak orang menggunakan politik identitas berbarut bahasa agama untuk kepentingan politik. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tuti' kulla hallafim mahin. Awas, hati-hati, jangan jadi followers, unfollow saja. Jangan ikut-ikutan orang-orang yang gampang mengatasnamakan agama, bela ini, bela apa-apa saja. Yang gampang mengatasnamakan agama, kemudian mahin, dia menyebarkan celaan, hinaan, dan cacian. Kemudian hammazim masya'im binamim, dia menyebarkan hate speech, ujaran kebencian, memviralkan hal-hal yang sifatnya negatif, binamim, yang tujuannya adu domba, provokasi. Perlu saya ingatkan, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Sekali lagi, setelah saya pelajari videonya, Menteri Agama sama sekali tidak menghina zikir, dan itu clear sekali. Tidak ada masalah dengan pernyataan beliau. Namun jangan lupa, mari kita semua perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu akan menjadi tentram hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah kita semua akan menjadi tentram. Kunci hidup bahagia dan tenang adalah perbanyak zikir. Masalah jangan dipikir. Tukang parkir ngombe dawet, jo dipikir marai mumet. Silakan Anda tonton nasihat yang berikut ini. Yang pertama, perbanyak zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya hanya dengan banyak berzikir, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Bu, tak kasih solusi nggih. Solusinya biar kita hidup bahagia, sa'idun fid dunya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, tidak was-was, tidak cemas, tidak takut, hidup bahagia. Maka yang pertama, perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Masalah jangan dipikir. Setuju? Tak ulang. Perbanyak zikir. Masalah jangan dipikir. Tukang parkir ngombe dawet,
Jo dipikir marai mumet. Ingat jangan pakai Joko Tingkir ya, nanti kualah. Tak ulang lagi. Tukang parkir ngombe dawet, ojo dipikir marai mumet. Artinya begini Bapak Ibu, jangan banyak mikir masalah. Masalah nggak perlu dipikir. Hidup di bawah enjoy, perbanyakkan zikir. Gimana kalau kata lagu itu? Kuat dilakoni, rakuat ditinggal ngopi. Senajan bojone galak, kuat ya dilakoni, rakuat ditinggal ngopi. Saya kembali lagi bahwasanya kita perbanyak zikir. Karena hanya dengan zikir kita akan tenang. Masalah jangan dipikir. Penyebab penyakit paling banyak itu pikiran. Setuju apa setuju? Saya yakinkan kali panjenengan kepada Bapak Ibu semua, yang paling banyak menyebabkan penyakit itu pikiran. Maka kalau kata dokter penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Makan Pak kacang gorengnya itu. Jangan takut asam urat ya. Tak ulang Bu. Penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Sebulangan. Maka kalau ingin hidup bahagia ya jangan nyicil. Biar nggak kebebani pikiran. Yang namanya cicilan pasti dipikir. Ini memang nggak semua nyicil. Mobil nyicil, rumah nyicil, motor nyicil, kulkas nyicil, sprint bed nyicil, sofa nyicil, seragam pengajian nyicil. Oh enggak. Oh, kalau sudah jelek nanti ibu wakil bupati yang beliin nantinya. Setuju? Ya dong, buat ingat-ingatan. Jadi kalau hidup ini serba nyicil, hidup kita pusing. Jangan terbebani pikiran, bahagiakan diri kita. Karena orang yang kaya yang sesungguhnya orang yang enggak punya hutang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Bupati kaya bagus, kiai kaya bagus, ustadz kaya bagus, guru ngaji kaya bagus. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Karena kalau orang bertakwanya kaya, pengajian dibantu, masjid dibangun, pondok pesantren dibangun, anak yatim disantun. Itu orang kaya bertakwa. Namun kata Nabi, as-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Makanya yang merasa belum kaya, sing penting sehat. Cocok apa cocok? Karena begini, ada orang kaya, rumahnya mewah bertingkat, mobilnya 4, istrinya 1 ya Pak. Jangan banyak-banyak. Ustadz Yusuf nyebut 4 aja. Istrinya mana ya? Kepengen kayaknya ya. Rumahnya mewah, hidupnya serba ada, tapi penyakitan. Kan gak enak. Makan nasi takut, sate kambing takut, sambal calup takut, ikan asin takut, sayur santan takut. Ketiban makannya tiwul. Zaman dulu Bapak Ibu, yang makan tiwul itu orang gak kebeli beras. Iya apa ya? Zaman sekarang di kota, coba lihat di kota Palembang, ada rumah makan menunya tiwul, yang makan orang kaya semua. Di kota Bandar Lampung menu sego tiwul, yang makan orang kaya semua. Orang kaya takut makan nasi, maka mangane tiwul.
Tiba makannya tiwul. Nah, bandingkan sama orang miskin, rumahnya aja gedek geribik, atapnya asbes bocor, lantainya masih tanah, tapi sekali makan 3 piring. Sayurnya nangka santan kental, lauknya ikan asin tanjan sepiring, sambal calo pedas, kemudian lalapnya triple, pete, jengkol, jaling. Kalau kata ibu saya, petai, jehing, kabau. Makan 3 kali nambah, bersimbah keringat, buka baju, duduk di teras, ngudut ji samsu. Mantap. Artinya Bapak Ibu, sehat lebih baik daripada kaya. Maka jangan bebani pikiran kita, bebaskan diri kita. Perbanyak zikir kepada Allah. Zikir di masa sulit adalah perbanyak istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man lazimal istighfar." Barang siapa yang melazimkan istighfar. Lazim itu rutin tiap hari, pagi, siang, sore hingga datangnya malam dan bangun tidur. Barang siapa yang melazimkan istighfar, kalau kata Imam Hasan Al-Basri minimal 300 kali setiap hari, maka dia akan diberikan 3 fadilah, 3 keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan kasih jalan keluar dari segala macam kesulitannya, dari berbagai macam masalahnya. Maka perbanyak istighfar. Wa min kulli hammin faraja. Dari setiap penderitaannya, gelisahnya, galaunya, Allah kasih kegembiraan. Bu, pernah gelisah? Pernah galau? Pernah sedih? Karena apa? Suami mau kawin lagi? Lain. Pernah galau, pernah gelisah. Kadang-kadang gak ada sebab. Ada ibu-ibu nangis. Ngapa Bu nangis? Zaman susah Ustaz. Loh kok susah? Sekolah mahal, kuliah mahal. Tetangga saya daftar ulang kuliah, kata dia sampai 20 juta. Nah gimana anak saya mau kuliah? Emang anak ibu sudah ada yang mau kuliah? Belum, masih TK sekarang. Yo tangeh ge Bu. Betapa banyak orang gelisah belum waktunya, was-was tanpa sebabnya, mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ini bahaya Bapak Ibu. Maka perbanyak istighfar. Maka wa min kulli hammin faraja. Dari setiap penderitaan batin, was-was dan cemas, Allah ganti dengan gembira. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan hitung mahalnya, tapi berdoalah mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki kepada kita semua. Allahumma amin. Istighfar ingat ya Bu, 300 kali sehari. Ya sambil masak, astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar sambil masak. Sambil nyuci perbanyak istighfar. Tapi kalau di kamar mandi ya jangan kenceng-kenceng. Boleh di hati istighfar karena zikir. Di kamar mandi itu yang nggak boleh baca Al-Quran, nggak boleh. Ini jenengan Fatihah di kamar mandi, nggak boleh. Tapi kalau zikir di hati boleh. Di kamar mandi itu nggak boleh kita bawa Al-Quran, nggak boleh. Jangankan Al-Quran cincin yang ada tulisan Muhammadur Rasulullah nggak boleh. Ada lafaz Allah nggak boleh. Baju yang ada tulisan La ilaha illallah nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Ini orang sekarang belaga nih Pak, pakai topi La ilaha illallah, kencing sambil berdiri. Pan salah itu. Pakai baju La ilaha illallah, baju tauhid katanya. Tapi dicuci diinjek-injek sama bininya. Itu kan penistaan kalimat tauhid. Makanya Majelis Ulama Nangguru Aceh Darussalam memfatwakan
haram menuliskan kalimat tauhid di sembarang tempat. Hati-hati. Makanya jenengan pakai kalung. Kalungnya itu pakai liontin, jangan tulisan la ilaha illallah, jangan. Jangan juga lafzul jalalah Allah, jangan. Karena ngapa enggak boleh dibawa masuk toilet. Nanti kalau pakai kalung lafzul jalalah, pengen pipis mampir ke SPBU atau rest area, begitu masuk kamar mandi harus dilepas kalungnya, taruh di depan. Begitu keluar kamar mandi, kalungnya hilang. Sudah ada yang mengamankannya. Makanya daripada lafzul jalalah, mending nama suaminya. Ja'far Shadiqku sayang. Keren. Terbalik dunia ini. Mestinya Pak Wakil Bupati namanya Suparman ya. Terus jenengan jadi kiainya Pak. Jadi Kiai Ja'far Shadiq, kan keren ya. Ini Kiai Suparman. Itu kalau di Amerika Serikat iso mabur itu Bu. Superman gitu. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, perbanyak zikir, istighfar minimal 300 kali sehari.